Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam kuliah program studi Kebijakan dan Manajemen Pajak semester 1, mata kuliah pengantar manajemen. Pada sesi kelima ini kita akan membahas materi kuliah tentang koordinasi dan rentang manajemen. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Seiring organisasi-organisasi tumbuh dan berkembang, ada dua hal yang terjadi. Pertama, posisi dan departemen-departemen baru ditambahkan untuk berurusan dengan lingkungan eksternal atau dengan kebutuhan-kebutuhan strategis yang baru. Kedua, para manajer senior harus menemukan jalan untuk memperhatikan semua departemen ini secara bersama-sama. Rantai komando formal dan pengawasan yang dilakukan tetap efektif, tetapi tidak cukup. Organisasi memerlukan sistem-sistem untuk memproses informasi dan memungkinkan komunikasi di antara orang-orang dalam departemen-departemen yang berbeda dan pada tingkat-tingkat yang berbeda. Koordinasi atau coordination mengacu pada kualitas dari kolaborasi lintas departemen. Tanpa koordinasi tangan kiri, sebuah perusahaan tidak akan bertindak dalam kesesuaian yang dengan tangan kanannya. Artinya tanpa koordinasi diibaratkan tangan kiri sebuah perusahaan tidak akan bertindak dalam kesesuaian dengan tangan kanannya. Biasanya akan menimbulkan masalah-masalah atau konflik. Koordinasi dibutuhkan tanpa memandang apakah organisasi mempunyai sebuah struktur fungsional, divisional, atau tim. Dan rentang manajemen atau span of management merupakan jumlah karyawan yang bertanggung jawab kepada supervisor. Kadang disebut dengan rentang pengawasan atau span of control. Salah satu ciri dari struktur ini menentukan seberapa dekat seorang supervisor dapat mengawasi bawahannya. Koordinasi atau coordination adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, yaitu terpisah antar departemen atau bidang-bidang fungsional. Suatu organisasi, departemen itu dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Koordinasi atau coordination mengacu pada kualitas dari kolaborasi lintas departemen.
Tanpa koordinasi, tangan kiri sebuah perusahaan tidak akan bertindak dalam kesesuaian dengan tangan kanannya, menimbulkan masalah-masalah atau konflik. Koordinasi dibutuhkan tanpa memandang apakah organisasi mempunyai struktur fungsional, divisional, atau tim. Mengapa koordinasi penting? Beberapa ahli berpendapat bahwa koordinasi itu merupakan fungsi dasar manajemen. J.R. Terry berpendapat bahwa masalah koordinasi merupakan hal yang akan tercapai dengan sendirinya jika POAK diterapkan dengan baik. POAK di sini adalah fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Para ahli sependapat bahwa koordinasi itu penting supaya semua tindakan ditujukan serta memberikan sumbangannya kepada tujuan umum, yaitu laba perusahaan. Koordinasi itu penting dalam suatu organisasi karena yang pertama, untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Kekembaran maksudnya dua pekerjaan yang sama dikerjakan oleh lebih dari satu atau dua orang yang seharusnya itu cukup dikerjakan oleh satu orang. Sebaliknya kekosongan pekerjaan, seharusnya pembagian pekerjaan itu merata kepada semua personel karena kurang koordinasi sehingga ada salah satu karyawan yang tidak mendapatkan pekerjaan. Sebab yang kedua adalah agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan pekerjaan. Alasan yang ketiga, agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Alasan keempat, supaya semua unsur manajemen, itu 6M, dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi. Alasan kelima, supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Berikutnya adalah kebutuhan akan koordinasi. Kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan integrasi. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan dari setiap satuan di dalam organisasi pasti akan berbeda untuk mencapai sebuah integrasi yang mencapai tujuan bersama. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan. Faktor-faktor lingkungan selalu berubah, serta saling ketergantungan yang tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi atau target yang tinggi.
Menurut James D. Thomson dalam buku Handoko tahun 2000, ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu 1. Saling ketergantungan yang menyatu atau disebut dengan pooled interdependence adalah bila satuan-satuan tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Ya, jadi pooled interdependence ini adalah terjadi bila satuan-satuan pekerjaan itu tidak saling tergantung secara langsung, ya, harian maupun periode tertentu, tapi tergantung pada pelaksanaan kerja masing-masing yang pada akhirnya adalah memuaskan dari sisi hasil. Yang kedua adalah saling ketergantungan yang berurutan atau sequential interdependence, di mana suatu organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. Jadi sequential interdependence ini adalah berkelanjutan pekerjaan antara satu satuan kerja dengan satu satuan kerja yang lain. Kalau yang pertama tadi, pool itu adalah tidak ada keberlanjutan proses pekerjaan antara satuan satu dengan satuan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah saling ketergantungan timbal balik atau reciprocal interdependence, merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Ketika hubungan saling ketergantungan ini dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Ketergantungan koordinasi, saling ketergantungan yang menyatu lebih besar dari macam saling ketergantungan yang lain. Jadi ketergantungan koordinasi itu merupakan ketergantungan paling utama. Kita lihat di dalam gambar 1, yaitu jenis ketergantungan. Yang gambar paling kiri adalah gambar dari pooled interdependence, yaitu di sini digambarkan antara divisi produk A dengan divisi produk B ini secara langsung tidak saling kebergantungan. Di gambar yang tengah adalah sequential interdependence, di mana pekerjaan departemen pembelian akan menjadi pekerjaan di departemen produksi pada step berikutnya. Ini adalah berkorelasi langsung antar satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian di gambar yang ketiga atau paling kanan adalah gambar dari reciprocal interdependence. Di sini misalnya adalah bagian pemeliharaan dengan bagian operasi. Bagian operasi akan tergantung dengan bagian pemeliharaan terkait dengan mesin-mesin. Karena apabila mesin-mesin tidak terpelihara dengan baik, maka tidak dapat beroperasi dengan baik pula. Begitu juga bagian pemeliharaan akan sangat tergantung dengan bagian operasi. Karena kalau tidak beroperasi, maka mesin-mesin tidak perlu dipelihara. Nah, ini adalah reciprocal interdependence. Saya kira cukup jelas dari gambar-gambar tadi penjelasan mengenai ketergantungan antar jenis-jenis ketergantungan antar satuan atau antar departemen. Berikutnya kita akan membahas mengenai pendekatan pencapaian koordinasi efektif.
Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, semakin membutuhkan informasi. Koordinasi pada dasarnya merupakan tugas pemrosesan informasi. Ada 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif, yaitu pertama, hanya mempergunakan teknik-teknik manajer dasar berupa hierarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan, serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Organisasi yang relatif sederhana tidak memerlukan peralatan koordinasi lebih dari teknik-teknik tersebut. Itu adalah penjelasan yang pertama. Yang kedua, yaitu menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi lebih saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Artinya ketergantungannya cukup besar ya. Dan yang ketiga, di samping peningkatan koordinasi potensial, mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Ya. Jadi kalau semakin kita koordinasinya ditingkatkan, maka justru kebutuhan akan koordinasi itu sendiri akan menjadi berkurang, karena sudah menjadi suatu habit yang tanpa disadari pekerjaan sehari-hari itu adalah bentuk dari koordinasi itu sendiri. Dalam beberapa situasi adalah tidak efisien untuk mengembangkan cara pengkoordinasian tambahan. Ini dapat dilakukan dengan penyediaan tambahan sumber daya untuk satuan-satuan organisasi atau pengelompokan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-tugas dapat berdiri sendiri. Selanjutnya adalah pendekatan-pendekatan yang dipakai di dalam proses berkoordinasi. Pendekatan pertama adalah teknik manajemen dasar. Mekanisme dasar untuk pencapaian koordinasi adalah komponen-komponen vital manajemen yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah hierarki manajerial. Rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Itu adalah hierarki manajerial. Yang kedua, aturan dan prosedur. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Artinya, apabila kita sudah mendeteksi bahwa seringkali terjadi sesuatu yang sifatnya suatu kesalahan yang rutin dan itu hampir menjadi kebiasaan setiap hari, itu bisa dibuat
aturan-aturan atau prosedur-prosedur kerja, ya, yang itu adalah juga merupakan bentuk koordinasi. Bahkan tidak hanya koordinasi, prosedur dan aturan itu bisa juga sebagai pengawasan. Jadi jangan dibayangkan bahwa koordinasi itu hanya sebagai bentuk komunikasi atau pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat, itu tidak. Tetapi aturan-aturan pun bisa berfungsi sebagai alat koordinasi. Yang ketiga adalah rencana dan penetapan tujuan. Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi. Pendekatan kedua adalah meningkatkan koordinasi. Bila mekanisme pengkoordinasian dasar tidak cukup, investasi dalam mekanisme-mekanisme tambahan diperlukan. Koordinasi potensial yang dapat ditingkatkan dalam dua cara, yaitu vertikal dan menyamping atau horizontal. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi vertikal. Sistem informasi vertikal adalah peralatan melalui data yang disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi dapat terjadi di dalam atau di luar rantai perintah. Sistem informasi manajemen telah dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan operasi-operasi internasional untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Yang kedua adalah hubungan-hubungan lateral atau horizontal. Melalui pemotongan rantai perintah, hubungan-hubungan lateral memberikan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana informasi yang dibutuhkan ada. Ada beberapa hubungan lateral yang dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama adalah kontak langsung antara individu-individu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Jadi kontak langsung ini adalah merupakan salah satu dari bagian koordinasi secara horizontal atau lateral. Yang kedua, peranan penghubung yang menangani komunikasi antar departemen sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi. Yang ketiga atau C adalah panitia dan satuan tugas. Panitia biasanya diorganisasi secara formal dengan pertemuan yang dijadwalkan teratur. Satuan tugas dibentuk bila dibutuhkan untuk masalah-masalah yang bersifat khusus. Yang keempat atau D, pengintegrasian peranan-peranan
yang dilakukan oleh misal manajer produksi atau proyek. Perlu diciptakan bila suatu produk atau jasa atau proyek khusus memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi dan perhatian yang terus-menerus dari seseorang. Yang kelima adalah peranan penghubung manajerial yang mempunyai kekuasaan menyetujui perumusan anggaran oleh satuan-satuan yang diintegrasikan dan implementasinya ini diperlukan bila posisi pengintegrasian yang dijelaskan pada permasalahan di atas tidak secara efektif mengkoordinasi tugas tertentu. Dan yang keenam adalah menggunakan organisasi metrik. Organisasi metrik nanti akan kita bahas khusus dalam salah satu pertemuan tersendiri. Berikutnya adalah pendekatan ketiga, yaitu mengurangi kegiatan koordinasi. Bila mekanisme-mekanisme pengkoordinasian dasar tidak mencukupi, koordinasi potensial dapat ditingkatkan dengan penggunaan metode-metode di atas. Tetapi kebutuhan akan koordinasi yang sangat besar dapat menyebabkan kelebihan beban atau kelebihan beban, bahkan memperluas mekanisme-mekanisme pengkoordinasian. Langkah yang paling konstruktif yang dapat diambil dalam menghadapi kasus ini adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Bagaimana cara mengurangi kebutuhannya? Ada dua metode pengurangan kebutuhan koordinasi, yaitu yang pertama adalah penciptaan sumber daya tambahan. Sumber daya tambahan memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan kerja. Penambahan tenaga kerja, bahan baku atau waktu, tugas diperingan, dan masalah-masalah yang timbul juga akan berkurang. Yang kedua, penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Teknik ini mengurangi kebutuhan koordinasi dengan mengubah karakter satuan-satuan organisasi. Kelompok tugas yang dapat berdiri sendiri diserahi suatu tanggung jawab penuh salah satu organisasi, operasi, atau perusahaan. Tadi kita sudah membahas mengenai koordinasi. Sekarang yang kedua, kita membahas tentang rentang manajemen. Rentang manajemen atau span of management merupakan jumlah karyawan yang bertanggung jawab kepada supervisor. Kadang disebut dengan rentang pengawasan atau span of control. Salah satu ciri dari struktur ini menentukan seberapa dekat seseorang supervisor dapat mengawasi bawahannya. Pandangan tradisional dari desain organisasi merekomendasikan rentang manajemen sekitar 7 orang untuk tiap manajer. Namun banyak organisasi yang ramping saat ini memiliki rentang manajemen sebesar 30, 40, dan bahkan lebih banyak lagi.
Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Rentang manajemen juga dapat berarti jumlah bawahan yang secara langsung memberikan laporan kepada seorang manajer tertentu. Rentang manajemen sering disebut dengan istilah-istilah span of control atau span of authority atau span of attention atau juga span of supervision. Di sini akan menggunakan istilah rentang manajemen di samping istilah yang paling umum digunakan adalah rentang kendali. Karena manajemen lebih dapat menunjukkan keleluasaan dan ruang lingkup fungsi pengawasan. Rentang manajemen dan koordinasi adalah saling berhubungan erat. Ada anggapan bahwa semakin besar jumlah rentang, semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Tapi hubungan tersebut tidak semudah itu. Karena bila jumlah bawahan yang melapor ke setiap manajer lebih banyak, organisasi hanya membutuhkan sedikit manajer. Dengan sedikit pandangan manajerial yang terlibat, para manajer mungkin akan lebih mudah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan antar departemen. Pembahasan tentang rentang manajemen dilakukan secara terperinci karena hal ini adalah salah satu aspek pertama struktur organisasi yang mempengaruhi seorang individu bila dia bergabung dengan suatu organisasi. Kemudian berikutnya adalah jumlah rentang manajemen yang ideal. Ada dua alasan utama mengapa penentuan rentang yang tepat adalah penting. Pertama, rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Kedua, ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Meskipun para penulis manajemen bermaksud menemukan jumlah yang pasti, jumlah rentang manajemen yang ideal, tetapi tidak ada jumlah yang mutlak dapat ditentukan. Karena hal ini bergantung pada banyak variabel, seperti besarnya organisasi, teknologi, spesialisasi kegiatan rutin, tingkatan manajemen, dan sifat-sifat pekerjaan lainnya. Henry Falloy dalam bukunya Handoko tahun 2000 mengungkapkan bahwa jumlah maksimum bawahan yang dapat dikendalikan oleh pengawasan produksi dalam organisasi adalah 20-30 karyawan. Sedangkan setiap kepala pengawas atau superintenden dapat mengawasi hanya 3 atau 4 pengawas produksi. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa jumlah rentangan adalah antara 3 sampai 8 bawahan dan sebagainya. Di samping itu, F.A. Grenkunas dalam bukunya Handoko tahun 2000 juga menyatakan bahwa dalam memilih suatu rentangan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan
satu dengan satu yang lainnya secara langsung dengan bawahan dalam kelompok 2 atau lebih kelompok. Jadi, dengan 3 karyawan, seorang manajer mempunyai hubungan dengan setiap individu dan dengan 3 kelompok yang berbeda, yaitu kombinasi dari setiap 2 karyawan dengan kelompok yang terdiri dari ketiganya. Pendekatan Gray-Kunas ini menunjukkan kompleksitas atau kompleksnya tugas-tugas pengawasan manajer. Dan secara matematik, hubungan-hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan rumus R sama dengan N kurung 2 pangkat N-1 ditambah N-1. R adalah jumlah rentang atau orang yang dibutuhkan, sedangkan N adalah jumlah departemen. Kita lihat ya, di mana R adalah jumlah hubungan, N adalah jumlah bawahan. Menurut rumusan ini, bila ada 5 bawahan, akan ada 100 hubungan. Bila ada 10 bawahan, maka akan ada 5.210 hubungan. Lindal F. Urwig dalam bukunya Handoko tahun 2000 juga menyimpulkan atas dasar rumusan Gray-Kunas tadi bahwa tidak ada eksekutif yang dapat mengendalikan secara langsung kerja lebih dari 5 atau paling banyak 6 bawahan. Nah, ini simpulan dari Lindal F. Urwig ini bisa dipakai sebagai patokan kita. Ada lagi Jenderal Ian Hamilton dalam bukunya Handoko tahun 2000, berdasarkan pengalaman militernya bahwa otak rata-rata manusia hanya memiliki ruang lingkup yang efektif dalam penanganan dari 3-6 otak manusia lainnya. Kemudian coba kita bandingkan antara rentang manajemen yang lebar versus rentang manajemen yang sempit. Rentang pengawasan rata-rata yang dipergunakan dalam organisasi menentukan apakah strukturnya tinggi atau datar. Struktur tinggi atau disebut dengan tall structure merupakan struktur manajemen yang memiliki karakteristik rentang pengawasan manajemen yang sempit secara keseluruhan dan tingkat hierarki yang relatif besar atau lebih banyak atau lebih tinggi. Sedangkan struktur datar atau flat structure merupakan struktur manajemen yang memiliki karakteristik rentang pengawasan manajemen yang luas secara keseluruhan dan tingkat hierarki yang relatif kecil atau lebih sedikit. Kita bandingkan keduanya. Tren yang ada di beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan ke arah rentang pengawasan yang lebih lebar sebagai cara untuk memfasilitasikan delegasi. Organisasi dengan meningkatkan jumlah karyawan mempunyai 3 pilihan. Yang pertama, pilihan rentang manajemen naik. Yang kedua, hierarki tingkatan manajemen naik. Atau yang ketiga, kombinasi keduanya. Masing-masing pilihan mempunyai kelemahan dan kebaikannya masing-masing.
Alasan digunakannya rentang manajemen melebar atau horizontal, pilihan pertama tadi adalah bahwa tingkatan hierarki yang semakin tinggi cenderung mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Lebih banyak jumlah tingkatan yang harus dilalui informasi, lebih besar kemungkinan penyimpangan atau distorsi. Penambahan tingkat gaji manajerial, ya ini juga menjadi salah satu penyebab pertimbangan kenapa tidak memilih yang vertikal, karena dengan semakin tinggi hierarki juga adanya penambahan tingkatan gaji manajerial. Rentang manajemen yang melebar berarti penggunaan sumber daya manajer secara efisien. Artinya tidak terlalu banyak manajer, tetapi bisa dikerjakan secara lebih efisien. Kemudian alasan yang digunakan rentang manajemen yang menyempit atau pilihan kedua. Jadi masing-masing punya alasan ya. Adalah pada umumnya moral dan produktivitas karyawan akan meningkatkan dalam organisasi-organisasi kecil daripada dalam organisasi-organisasi besar. Ya maksudnya moral dan produktivitas karyawan akan meningkat ya. Bukan meningkatkan, itu kebanyakan kan. Penggunaan rentangan yang terlalu melebar berarti bahwa manajer tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan mencurahkan perhatiannya kepada seluruh bawahan secara perorangan. Jadi kalau menggunakan yang horizontal tadi, karena melebar, semakin banyak karyawan yang dibawahi, itu akan tidak efektif karena manajer tidak bisa memperhatikan atau mengenali secara penuh orang per orang. Koordinasi dan kooperasi berkembang baik karena setiap individu harus mengelola fungsi sendiri dan dengan bantuan minimum dari atasan. Itu adalah alasan menggunakan pola vertikal. Besarnya organisasi dapat menjadikan variabel penting dalam penentuan rentang yang tepat. Juga untuk beberapa tugas tertentu, seperti operasi produksi yang berulang, rentangan yang menyempit akan menaikkan moral dan efisiensi. Tugas lain seperti ini sampai di mana tadi? Ini tugas lain seperti riset dan pengembangan ditangani melalui rentang yang melebar. Kemudian kita akan membahas permasalahan berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Rentang manajemen dapat sangat bervariasi dan sejumlah faktor berpengaruh terhadap rentang dan faktor-faktor yang dihubungkan dengan keterlibatan yang lebih kecil dari supervisor sehingga memperbesar rentang pengawasan. Satu, pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan akan lebih stabil dan rutin. 2. Bawahan melakukan tugas yang hampir sama. Ketiga adalah bawahan terkonsentrasi di satu lokasi. Keempat, bawahan sangat terlatih
dan tidak membutuhkan banyak arahan dalam melakukan tugas. Kelima, peraturan dan prosedur dalam mendefinisikan tugas tersedia. Sistem pendukung dan SDM tersedia bagi manajer. Yang ketujuh, sedikit waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan tanpa pengawasan seperti koordinasi dengan departemen lain atau perencanaan. Yang kedelapan adalah selera pribadi dan gaya manajer menyukai, ini harusnya menyukai ya, menyukai rentang yang lebih besar. Lockheed dan kelompoknya berusaha dalam mengembangkan suatu pendekatan yang memperhitungkan segala kemungkinan atau disebut dengan contingency approach untuk mendapatkan ukuran rentangan yang tepat bagi jabatan manajer tertentu. Pada dasarnya, faktor-faktor yang berpengaruh yang dipertimbangkan adalah yang pertama, adanya kesamaan fungsi-fungsi. Semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, maka rentangannya akan semakin melebar. Yang kedua adalah kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja ditempatkan secara fisik, maka rentangan juga akan semakin melebar. Tingkatan pengawasan langsung yang dibutuhkan, ini adalah yang ketiga. Semakin sedikit pengawasan yang langsung yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Yang keempat, tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan, yaitu semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentangan akan semakin melebar. Yang kelima, perencanaan yang dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan akan semakin melebar. Yang keenam adalah bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, rentangan akan semakin melebar. Pedoman lainnya yang dapat dipakai untuk menentukan rentang manajemen mencakup beberapa faktor yang berhubungan dengan situasi. Bawahan dan atasan secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi. Rentang manajemen dapat relatif melebar bila yang pertama pekerjaan bersifat rutin, kemudian operasi-operasi stabil, kemudian pekerjaan bawahan sejenis. Bawahan dapat bekerja tidak tergantung satu dengan yang lain. Kemudian prosedur-prosedur dan metode-metode dibuat secara baik dan telah diformalisasikan. Biasanya diformalisasikan dalam bentuk aturan-aturan perusahaan. Dan berikutnya adalah pekerjaan tidak membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi. Itulah faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi sehingga membuat manajemen dapat relatif melebar. Yang kedua, faktor yang berhubungan dengan bawahan.
Rentang manajemen dapat relatif melebar bila bawahan adalah terlatih baik untuk pekerjaan tertentu. Kemudian bawahan lebih senang bekerja tanpa pengawasan ketat. Nah, dua faktor ini juga akan rentang manajemen dapat relatif melebar. Kenapa seperti itu? Karena dengan semakin sedikit yang harus dikoordinasi dan diawasi, maka rentangannya dia bisa semakin melebar untuk menangani bawahannya. Ketiga adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan atasan. Rentang manajemen dapat relatif melebar bila manajer adalah terlatih baik dan berkemampuan tinggi. Berikutnya, manajer menerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan. Itu juga akan memperlebar ataupun memungkinkan rentang manajemen bisa tambah lebar, lebih banyak yang ditangani. Kemudian manajer tidak mempunyai kegiatan-kegiatan tambahan selama pengawasan dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah manajer lebih menyukai gaya pengawasan yang lepas daripada gaya pengawasan yang ketat. Itu adalah yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini, ya, terkait dengan koordinasi dan rentang manajemen. Semoga bisa dapat diterima dan dipahami dengan baik. Nanti bisa diulang lagi di rumah untuk lebih memahami per topik-topik pembahasan. Subscribe channel saya bagi yang belum subscribe, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan juga memberikan komentar pada kolom komentar, khususnya bagi mahasiswa Politeknik Gus Durian sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.